Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kerucut dengan anggota kelompok yaitu Maria Weningsari, NIM 191134211, Yunaning Tias Wulandingrum, NIM 191134251, Ernita Hotmauli Banjarnahor, NIM 191134260, dan Sri Pujiati NIM 191134281. Yang pertama, kami akan memaparkan hasil wawancara mengenai kesulitan mengajar kerucut pada saat pandemi dan sebelum pandemi. Dengan narasumber Ibu E. Diahwayu Utami, Guru SD Negeri 3 Bajarisuk Pringsewu Lampung, mengampu kelas 6 SD. Pertanyaan wawancaranya yaitu 1. Materi kerucut apa saja yang diajarkan ke anak SD? 2. Adakah siswa yang kesulitan atau mengalami kendala dalam memahami materi? Jika ada, apa penyebabnya? 3. Bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa untuk materi kerucut ini? 4. Saat ini, kegiatan dilakukan secara online. Menurut Ibu, apa saja perbedaan dalam mengajar secara online atau offline? 5. Bagaimana cara mengajarkan materi kerucut, baik saat mengajar online ataupun offline? Dan yang terakhir, 6. Apa saja kendala dalam mengajarkan materi kerucut sebelum dan selama pandemi ini? Kesimpulan hasil wawancara yang kami dapatkan yaitu 1. Materi kerucut yang diajarkan ke anak SD, sudut, alas, volume, luas permukaan, dan sisi. Yang kedua, siswa ada yang kesulitan atau mengalami kendala dalam memahami materi. Penyebab kesulitan siswa karena pada saat guru menjelaskan, siswa tidak memperhatikan, ribut sendiri, mainan sendiri, tidak serius dalam belajar, tidak mau bertanya pada guru saat kurang memahami materi. Kesimpulan hasil wawancara yang ketiga yaitu guru meningkatkan minat belajar siswa dengan membawa media atau alat saat mengajar di kelas. Siswa diberi tugas menggambar kerucut dan diberi tugas di rumah untuk mencari benda-benda berbentuk kerucut. 4. Perbedaan mengajar online dan offline. Saat belajar online hanya menggunakan aplikasi WhatsApp dan hanya pemberian tugas-tugas. Saat mengajar offline, guru lebih mudah memberi penjelasan, siswa dapat memahami materi dan leluasa dalam bertanya. Kesimpulan hasil wawancara yang kelima yaitu dalam mengajarkan materi saat online, ibu guru lebih menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, karena matematika membutuhkan penjelasan rinci agar anak memahami materi. Pada saat offline, guru membawa alat peraga dan menjelaskan bagian-bagian kerucut dengan menunjukkan bidang kerucut, sisi alas kerucut, luas kerucut, dan volume kerucut. Kesimpulan hasil wawancara yang terakhir yang keenam yaitu kendala mengajar materi kerucut saat offline yaitu daya tangkap siswa kurang karena tidak memperhatikan penjelasan dan tidak mau bertanya. Saat pandemi, guru kesulitan memberikan penjelasan kepada siswa karena tidak dapat menjelaskan secara langsung. Apa itu kerucut? Dalam geometri, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, satu rusuk, dan satu titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung. Kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat, di mana sisi siku-sikunya sebagai pusat putaran. Seperti kerucut pada gambar di samping, dibentuk dari segitiga siku-siku TOA yang diputar satu putaran penuh 360 derajat.
dengan sisi TO sebagai pusat putaran. Contoh benda-benda berbentuk kerucut. Benda kerucut sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kon es krim, topi ulang tahun, terompet, tumpeng, trafikon, dan caping. Sifat-sifat kerucut. Kerucut memiliki dua sisi lengkung, yaitu sisi alas dan sisi selimut. Kemudian memiliki alas berbentuk lingkaran. Kerucut memiliki satu rusuk lengkung, memiliki satu titik sudut atau titik puncak, dan memiliki garis pelukis, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak atau titik sudut ke titik-titik pada keliling lingkaran. Unsur-unsur kerucut. Yang pertama bidang alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran, daerah yang diarsir pada gambar di samping. Yang kedua, diameter bidang alas, yang digambarkan dengan huruf D kecil, yaitu ruas garis AB. Yang ketiga, jaring-jaring bidang alas yang dilambangkan dengan R kecil, yaitu garis OA dan ruas garis OB. Yang keempat, tinggi kerucut dilambangkan dengan huruf T kecil, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas atau ruas garis CO pada gambar di samping. Yang kelima, selimut kerucut, yaitu sisi kerucut yang tidak diarsir. Yang keenam, garis pelukis S, yaitu garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Hubungan antara R, S, dan T pada kerucut tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan-persamaan berikut yang bersumber dari teorema Pythagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi T kuadrat. Kemudian T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Jaring-jaring kerucut. Gambar di samping menunjukkan jaring-jaring kerucut, terdiri dari satu buah selimut dan satu buah alas yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya adalah volume kerucut. Pada dasarnya, kerucut merupakan limas karena memiliki titik puncak, sehingga volume kerucut sama dengan volume limas, yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oleh karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah luas lingkaran. Dengan demikian, volume kerucut dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume kerucut yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena luas alas kerucut berbentuk lingkaran, maka volume kerucut yaitu 1/3 pi R kuadrat dikali T. Keterangannya yaitu pi merupakan konstanta, yaitu 22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari lingkaran alas. T yaitu tinggi kerucut. Karena R sama dengan setengah D, maka bentuk lain rumus volume kerucut adalah sebagai berikut. Volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T, sama dengan 1/3 dikali pi dikali 1/2 D dikuadratkan dikali T, sama dengan 1/3 dikali pi dikali 1/2 D dikuadratkan dikali T, sama dengan 1/3 dikali pi dikali 1/4 dikali D kuadrat dikali T. Maka volume kerucut dari rumus yang lain yaitu 1/12 dikali pi dikali D kuadrat dikali T. Dan disimpulkan bahwa volume kerucut merupakan 1/3 volume tabung. Dengan syarat jari-jari alas harus sama dan tingginya pun harus sama. Untuk itu, berikut pembuktian rumus volume kerucut dengan pendekatan tabung. Halo teman-teman, saya Sydney dari SMPK IPK Pluit. Dari judul video ini, kalian pasti sudah tahu apa yang akan saya lakukan pada hari ini. Saya akan mencoba membuktikan rumus volume kerucut. Sebelum kita mulai, apa sih itu kerucut? Menurut Wikipedia, kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Sebuah kerucut hanya memiliki dua sisi, yaitu alasnya dan sisi tegaknya. Berbeda dengan sebuah limas yang sisi tegaknya itu berupa segitiga, sebuah kerucut memiliki sisi tegak berupa bidang miring yang disebut juga sebagai selimut kerucut. Sebuah kerucut hanya memiliki satu rusuk.
Hari ini kita akan mencoba membuktikan rumus volume kerucut berdasarkan rumus volume tabung. Tabung adalah sebuah balon ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua lingkaran yang sama besar dan saling sejajar yang dikelilingi oleh sebuah persegi panjang yang disebut juga sebagai selimut tabung. Seperti yang kita pernah pelajari, untuk mencari volume tabung, rumusnya adalah pi dikali jari-jari alasnya dipangkat 2 dikali tinggi tabung. Sedangkan untuk mencari volume sebuah kerucut, rumusnya adalah sepertiga dikali pi dikali jari-jari alas dipangkat 2 dikali tinggi kerucut. Berdasarkan kedua rumus ini, maka kita bisa simpulkan bahwa sebuah kerucut volumenya adalah sepertiga dari volume tabung. Nah, benar nggak sih rumus ini? Apakah volume sebuah kerucut benar-benar sepertiga dari volume sebuah tabung? Hari ini kita akan mencari tahu itu. Agar percobaan ini bisa berhasil, ada satu syarat yang harus kita ikuti, yaitu jari-jari alas dan tinggi tabung dan kerucut harus sama. Untuk melakukan percobaan ini, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah sebuah tabung, sebuah kerucut, dan juga media yang akan dipakai untuk dituang. Ingat, jari-jari alas dan tinggi kerucut dan tabung harus sama. Jika kalian kesulitan dalam mencari kerucut dengan ukuran yang sama dengan tabung kalian, jangan khawatir. Saya akan menjelaskan cara yang sangat mudah dalam membuat kerucut kalian sendiri. Kalian hanya membutuhkan selembar kertas, jangka, lem, dan gunting. Sebelum memulai, kalian harus terlebih dahulu mengetahui ukuran garis pelukis kerucut yang kalian akan buat. Caranya mudah. Kalian tinggal mengambil tabung yang kalian akan pakai, lalu mengukur jari-jari alas dan tinggi tabung tersebut. Setelah itu, kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari garis pelukis kerucut yang kalian akan buat. Kalian tinggal menjumlahkan jari-jari alas di pangkat 2 dengan tinggi bangun di pangkat 2, lalu cari akar dari hasilnya. Bila tidak bulat, kalian bisa membulatkan ke angka terdekat. Di sini, saya membulatkan menjadi satu angka desimal. Setelah kalian mendapatkan ukuran garis pelukis, kalian tinggal membuat setengah lingkaran dengan ukuran jari-jari sesuai garis pelukis kerucut tersebut. Setelah itu kalian gunting dan tinggal kalian bentuk menjadi kerucut. Setelah itu kalian tinggal menyesuaikan keliling alas kerucut dengan keliling tabung agar mereka memiliki jari-jari yang sama. Nah, sudah jadi kerucut kita. Sekarang, ayo kita mulai percobaan kita. Apa itu? Di mana ini? Kenapa saya bisa di sini? Ada apa ini? Tiga kali penuangan. Yang mana yang harus saya pilih? Tunggu. Ini bukannya kerucut yang barusan saya buat. Dan itu kan tabung yang tadi saya mau pakai. Kalau begitu, jari-jari alas kerucut ini dan jari-jari alas tabung itu sama, dan tingginya juga sama. Kalau rumus kerucut yang kita ketahui benar, dengan 3 kali penuangan kerucut ini, maka kita bisa memenuhi tabung itu. Tapi rumusnya benar nggak ya? Ya sudahlah, saya coba saja. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata benar. Volume sebuah kerucut adalah sepertiga dari volume tabung. Teman-teman lihat kan apa yang barusan terjadi? Ini membuktikan bahwa rumus volume kerucut yang selama ini kita ketahui benar. Volume sebuah kerucut adalah sepertiga dari volume tabung yang memiliki jari-jari alas dan tinggi yang sama. Hal ini dibuktikan karena dengan penuangan beras sekali menggunakan kerucut, beras memenuhi sepertiga dari seluruh volume tabung. Apabila kita menuang beras tersebut sebanyak 3 kali dari kerucut ke tabung,
Setiap penuangan menambahkan sepertiga dari volume tabung, sehingga tabung akhirnya akan tepat penuh. Sebaliknya, dengan menuang beras dari tabung ke kerucut sebanyak 3 kali, kita bisa mengosongkan seluruh volume tabung. Ini membuktikan bahwa volume sebuah tabung adalah 3 kali dari volume sebuah kerucut yang memiliki jari-jari alas dan tinggi yang sama. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dan perlindungannya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Selanjutnya yaitu luas permukaan kerucut. Perlu kita ketahui bahwa permukaan kerucut terdiri dari 2 bidang, yaitu bidang lengkung atau selimut dan bidang alas berbentuk lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. Terlihat gambar di samping merupakan proses dari ketika kerucut yang masih utuh kemudian dipotong, lalu dibuka sehingga terlihat jari-jarinya, dan ketika dipisahkan antara selimut dan alasnya. Jika kerucut di samping dipotong sepanjang garis CD dan keliling alasnya, maka akan diperoleh jaring-jaring kerucut seperti pada gambar 4. Jaring-jaring kerucut ini terdiri atas 1. Juring lingkaran CDD yang merupakan selimut kerucut. 2. Lingkaran dengan jari-jari R yang merupakan sisi alas kerucut. Misalnya, panjang apotema adalah S, dan jari-jari lingkaran alas adalah R. Selimut kerucut merupakan juring lingkaran berjari-jari S dengan panjang busur DD, merupakan keliling lingkaran alas kerucut yaitu 2 PR. Sebelum kita ke luas permukaan kerucut, maka kita perlu ketahui terlebih dulu rumus luas selimut kerucut dan rumus luas alas kerucut. Yang pertama, rumus luas selimut kerucut berdasarkan gambar di samping. Luas juring CDD per luas lingkaran sama dengan panjang busur DD per keliling lingkaran. Luas juring CDD per PS kuadrat sama dengan 2 PR per 2 PS. Luas juring CDD sama dengan 2 PR per 2 PS dikali PS kuadrat. Jadi luas selimut kerucut sama dengan PRS. Kemudian rumus luas alas kerucut. Karena alas kerucut berbentuk sebuah lingkaran, maka cara mencari luas alas kerucut tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan PR kuadrat. Keterangannya, Pi sama dengan cos theta atau 22/7 atau 3,14. R merupakan jari-jari pada alas kerucut atau setengah diameter. Sehingga didapatkan rumus luas permukaan kerucut yaitu luas selimut ditambah luas alas, seperti pada gambar di bawah ini, yaitu PRS ditambah PR kuadrat sama dengan PR dalam kurung S ditambah R. Dengan demikian, pada kerucut berlaku luas selimut kerucut sama dengan PRS, luas permukaan kerucut sama dengan PR dalam kurung S plus R, atau Pi dikali R dikali dalam kurung R plus S. Keterangannya yaitu R adalah jari-jari lingkaran alas, S merupakan apotema, dan Pi merupakan konstanta 22/7 atau 3,14. Berikut merupakan pembuktian rumus luas permukaan kerucut.
Berikut adalah rumus-rumus kerucut. Volume, yaitu rumusnya V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali T. V sama dengan 1/3 dikali Pi R kuadrat dikali T. Yang kedua, luas permukaan, rumusnya L sama dengan luas alas ditambah luas selimut, sama dengan dalam kurung Pi dikali R kuadrat ditambah dalam kurung Pi dikali R dikali S, sama dengan Pi dikali R dikali dalam kurung R plus S. Kemudian luas alas. Luas alas sama dengan Pi dikali R dikali R, sama dengan Pi dikali R kuadrat. Selanjutnya luas selimut. Luas selimut sama dengan Pi dikali R dikali S. Jari-jari jika diketahui V. R sama dengan akar dari 3 kali V per Pi dikali T. Jari-jari jika diketahui L. Faktor dari R kuadrat plus RS dikurangi L per Pi sama dengan 0. Jari-jari jika diketahui luas selimut. R sama dengan LS per Pi dikali S. Tinggi jika diketahui V. T sama dengan 3 dikali V per Pi dikali R dikali R. Keliling alas, yaitu 2 dikali Pi dikali R atau Pi dikali D. Teman-teman juga dapat melihat persamaan S, T, dan R pada gambar di samping. Contoh soal 1. Jika panjang OA sama dengan 30 mm dan TA sama dengan 5 cm, hitunglah volume kerucut di bawah ini. Jawab. Diketahui OA sama dengan R sama dengan 30 mm sama dengan 3 cm. TA sama dengan S sama dengan 5 cm. Ditanyakan volume kerucut. Jawab. T2 sama dengan S pangkat 2 dikurang R pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 25 dikurang 9 sama dengan 16. T sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Tinggi kerucut sama dengan 4 cm. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali V dikali R pangkat 2 dikali T sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali 3 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 37,68. Jadi, volume kerucut tersebut adalah 37,68 cm3. Contoh soal 2. Sebuah topi petani berbentuk kerucut mempunyai jari-jari alas 8 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah luas permukaan topi tersebut apabila nilai V sama dengan 3,14. Jawab. Diketahui R sama dengan 8 cm, T sama dengan 10 cm. Ditanya luas permukaan. Rumus. V dikali R dikali R tambah S. Pertama, kita cari S-nya terlebih dahulu, yaitu S sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan akar 64 ditambah 100 sama dengan akar 164 sama dengan 16 cm. Setelah S hasilnya ketemu, maka kita bisa menghitung luas permukaan kerucut tersebut. Luas permukaan kerucut sama dengan VR buka kurung R ditambah S tutup kurung. Luas permukaan kerucut sama dengan 3,14 dikali 8 buka kurung 8 ditambah 16 tutup kurung sama dengan 3,14 dikali 8 buka kurung 8 ditambah 16 tutup kurung sama dengan 3,14 dikali 8 dikali 24 sama dengan 602,88. Maka luas permukaan topi berbentuk kerucut tersebut dapat kita ketahui yaitu 602,88 cm². Contoh soal 3. Hitunglah tinggi kerucut jika diketahui volume kerucut 314 cm3, jari-jari 5 cm, dan V sama dengan 3,14. Jawab. Diketahui volume sama dengan 314 cm3, R sama dengan 5 cm, V sama dengan 3,14. Ditanya tinggi kerucut. Jawab. Volume kerucut sama dengan 1/3 VR pangkat 2 T. 1/3 VR pangkat 2 T sama dengan volume.
1/3 dikali R pangkat 2 T sama dengan volume per V. 1/3 dikali 5 pangkat 2 T sama dengan 314 per 3,14. 1/3 dikali 25 dikali T sama dengan 100. 1/3 dikali T sama dengan 100 per 25 dikali T sama dengan 4. T sama dengan 4 dikali 3 per 1. T sama dengan 12. Jadi tinggi kerucut tersebut adalah 12 cm. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.